Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang operasi pada himpunan. Oke, operasi pada himpunan ada 4. Yang pertama ada gabungan atau union, kemudian yang kedua irisan atau intersection, kemudian selisih atau difference, dan yang terakhir ada komplement ya. Oke, kita nanti bahas satu-satu di materi ini ya. Yang pertama adalah gabungan. Gabungan atau disebut dengan atau ya. Nah, simbolnya ini ya. Simbolnya U ke atas, bukan U tapi seperti U yang ke atas. Ini simbol dari gabungan ya. Definisinya adalah A gabungan B sama dengan ya X, di mana X anggota bilangan A atau X bukan bilangan tapi anggota himpunan A atau X anggota himpunan B ya, atau boleh juga X anggota himpunan A dan B ya. Jadi gabungan di sini berarti gabungan antara himpunan A dan himpunan B jadi satu, dua-duanya masuk ya. Oke, kalau di dalam gambar diagram Venn, ini namanya gambar diagram Venn ya. Gambarnya seperti ini ya. Gabungan itu yang diarsir. Jadi ada himpunan A, ada himpunan B, dan ada ini semesta. Kemarin sudah belajar tentang semesta ya. Nah, A gabungan B berarti ini ya. A dan B-nya ini semua anggota yang ada di sini ya. Oke, S ini semesta, kemudian A gabungan B bagian yang diarsir horizontal. Oke, dari gambar di sini semoga kalian paham ya. Kemudian kita ke contohnya. Contohnya gabungan ya. Jika diberikan contoh P, himpunan P anggotanya A, B, C, dan D. Kemudian himpunan Q anggotanya F, B, D, G ya. Pertanyaannya P gabungan Q. Kalau tadi digambar gabungan itu berarti dua-duanya ya, yang ada di P dan yang ada di Q. Berarti kita tulis aja semuanya dengan syarat kalau ada yang sama kita cukup tuliskan satu ya. Yang dimiliki dua-duanya cukup dituliskan satu. Berarti P gabungan Q anggotanya berarti A ya, ini A. Berarti tulis di sini A, B, di sini B, di sini B. Berarti B boleh ya masuk, cukup satu saja dituliskannya, tidak dua ya. Tidak B ya, tapi B1. Kemudian C ada ya, C, D masuk ke sini D. Dan yang belum dituliskan dari himpunan Diki ini yang belum dituliskan masukkan ke sini. Berarti F belum ya, masukkan ke sini F, dan G juga belum di sini. Berarti jawabannya adalah P gabungan Q, A, B, C, D, F, G gitu ya. Paham? Kemudian kita ke contoh berikutnya. Jika himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, B 2, 4, 6, 8, 10, maka A gabungan B. Pasti bisa menjawab ya. 1, 2, 3, 4, 5, tulis semua 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini yang belum dituliskan mana? 2 sudah, 4 sudah, 6 sudah. 6 belum, berarti 6, 8, dan 10. Jawabannya adalah A gabungan B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, dan 10. Paham ya? Kita lanjut ke yang kedua adalah irisan. Oke, A irisan B. Irisan itu simbolnya kebalikannya dari gabungan. Ini ya. Ini simbol dari irisan, balikannya dari gabungan. Irisan itu ke bawah dan biasanya disebutkan dengan dan ya. Irisan atau dan, dalam kurung dan gitu ya bacanya. Nah, A irisan B definisinya adalah X, di mana X anggota himpunan A dan X anggota himpunan B. Ini yang maksudnya adalah yang dimiliki keduanya. Jika di dalam diagram Venn, ini yang di tengah-tengahnya ini ya. Yang di sini itu yang A irisan B ya. A irisan B bagian yang diarsir horizontal dan vertikal. Yang di sini yang dua-duanya, yang ini bukan dan yang ini juga
bukan. Oke, kita ke contohnya. Contoh misalkan P A B C D seperti tadi ya, dan Q F B D G ya, maka P irisan Q berarti yang dimiliki keduanya. Kalau tadi semuanya ditulis, nah sekarang hanya yang dimiliki keduanya. Ingat, kalau irisan berarti yang diiris dua-duanya, yang dimiliki dua-duanya. Berarti yang mana yang sama? A di sini punya, di sini nggak punya, berarti bukan. B di sini punya, berarti B iya ya. Berarti B ini masuk B, dan ini B juga masuk ya. Kemudian C ini punya, ini punya, ini nggak punya. D ini ada, dan yang ini ada ya, berarti D. Oke, D juga masuk. Berarti P irisan Q jawabannya adalah B, D gitu ya. Paham dengan irisan? Kita lanjut ke selisih. Selisih atau biasa, selisih itu simbolnya kurang ya. Kurang berarti definisinya A kurangi B. Nah, nanti sama dengan X, di mana X himpunan A dan X bukan anggota himpunan B. Oke, berarti kalau dikurangi, yang dipotong bagian yang dimiliki B ini, kalau di diagram Venn ini berarti tidak termasuk hitungannya himpunan A di sini ya, karena sudah dikurangi, yang dua-duanya ini ditutup ya, punya B. Oke, berarti A dikurangi B, bagian yang diarsir horizontal, paham ya? Yang ini ya, A kurang B itu yang ini, bukan yang ini. A dikurangi B, berarti ini yang ditutup dengan B, karena dikurangi tadi ya. Contohnya sama dengan contoh yang tadi, jika P A B C D, Q F B D G. Oke, kalau P dikurangi Q, berarti P dikurangi Q, yang sama dihilangkan ya. Anggota P yang sama dengan Q dihilangkan, berarti apa? Ya, B sama, berarti hilang ya. B nya hilang. Kemudian D juga ada yang sama ya, D hilang. Berarti anggotanya tersisa P dikurangi Q, hasilnya adalah A B gitu ya. Ini ketutup. Nah, kalau sebaliknya, kalau Q dikurangi P gimana? Berarti yang sama ini, yang sama dengan P kita hilang di Q, karena Q-nya yang di depan, Q dikurangi P, berarti yang mana? Yang sama ya kan, B sama berarti hilang, D juga sama hilang. Nah, berarti jawabannya tinggal Q dikurangi P sama dengan F G gitu ya. Paham ya? Yang di depan yang mana, berarti yang dihilangkan yang sama itu. Kita lanjutkan ke materi yang terakhir adalah komplement ya. Di video kali ini materi yang terakhir adalah komplement. Komplement A ya, ini bacanya komplement A. Nah, itu simbolnya adalah A. Di sini ada petik di atas ya, koma di atas, namanya aksen ya. Berarti A aksen gitu ya. Nah, definisinya A aksen ya, dimana X bukan anggota dari himpunan A, berarti bukan anggota dari himpunan A. Di sini X harusnya ya. Berarti aliasnya semesta dikurangi A. Nah, di sini di diagram Venn ya, ini yang kotakan ini namanya semesta, berarti semua anggotanya ini semesta. Nah, himpunan A ini adalah himpunan bagiannya ya, A. Kalau misalkan ditanya A aksen, berarti jawabannya yang diarsir ini, kecuali yang ada di A aksen ya, kecuali yang ada di A. Kayak contohnya misalkan semestanya sama dengan X sama dengan alfabet, berarti A, B, C, D, E, F, G sampai Z ya. Nah, itu semestanya, semua anggotanya. Nah, A adalah A, B, C, dan D. Pertanyaannya, A aksen berarti kecuali A yang ada di semesta ya. Berarti jawabannya A, E, F, G, H, I, J sampai Z. Paham ya? Oke, kita lanjut ke soal. Ada soal seperti ini. Misalkan diketahui himpunan-himpunan S, A, B, dan C. S-nya adalah A, B, C, D, E, F, G. A-nya A, B, C, D, E. B-nya A, C, E, G. C-nya B, E, F, G. Ya, kamu diminta menentukan A gabungan C, B
B irisan A ya, C kurangi B aksen, A aksen, dan seterusnya. Kita bahas satu persatu di sini ya, biar kalian semakin paham. Oke, ini soalnya. Pertanyaan nomor 1, A gabungan C. Tadi kalau gabungan berarti yang dimiliki keduanya. Ini A, ini C. Kita tulis dulu A dulu. A, B, C, D, E. Tulis semua A, B, C, D, E. Nah, bagian C yang belum ditulis kita tuliskan. B sudah, E sudah, berarti F dan G dimasukkan ke sini ya. Jawabannya ini. Paham ya? Itu kalau gabungan. Berikutnya adalah irisan ya. Kita ke irisan. B irisan A. B irisan A berarti yang dimiliki oleh himpunan B dan himpunan A. Berarti yang sama yang mana? Ada A. Ini A sama, berarti kita tulis ya. C sama, ini sama, berarti kita tulis. B ini ada, ini tidak ada, berarti tidak usah ditulis. D ini ada, ini tidak ada, berarti bukan. E ini ada, berarti E ya. Berarti B irisan A ada A, C, dan E gitu ya. Oke, berikutnya C dikurangi B. C dikurangi B, berarti kamu lihatnya dari himpunan C dikurangi yang ada di himpunan B, yang sama dengan yang di B dicoret ya, alias dihilangkan. A ini enggak ada ya, yang C yang lihat B di B ada enggak? Enggak, berarti masuk ke anggotanya sini B. E di sini ada enggak? Ada, berarti ini enggak usah dimasukkan. F di sini ada enggak? Tidak, berarti dituliskan F. G di sini ada dua-duanya, berarti tidak ya, berarti C dikurangi B hasilnya adalah B dan B, F ya. Kemudian B aksen, tadi kalau B aksen berarti kecuali B. Semua anggota B di sini tidak usah dituliskan, kamu lihatnya di himpunan semesta. Himpunan semesta kecuali B ini, berarti jawabannya apa? A bukan, berarti B. C ini ada C berarti bukan, C bukan. D masuk ya, E bukan, dan G juga bukan, berarti jawabannya B, D, F gitu ya. Nah, berikutnya yang nomor 5 ada A aksen dikurangi B. Nah, A aksen berarti kamu cari dulu satu-satu. A aksennya dulu berapa ya? Kita cari A aksennya dulu coba. A aksen berarti kecuali A, B, C, D, E, berarti anggota di S kecuali A, B, C, D, E yang mana? F dan G. Kemudian dikurangi B, B mana? Ini ya, FG tadi anggotanya FG dikurangi yang ada di sini, berarti yang sama yang dibuang, berarti tersisa yang F, anggotanya hanya F. Paham ya? Oke, mungkin ini 5 dulu aja contohnya, semoga kalian paham. Sisanya untuk latihan kalian sendiri. Mungkin sampai di sini dulu videonya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.